Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula amma ba'du. Yang saya muliakan Al-Mukarramah Ibu Fitriani MPD selaku pembimbing muhadarah program khusus ulama putri yang insyaallah dirahmati oleh Allah serta teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah, berkat hidayahnya lah, kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, sehingga kita dapat bertatap wajah meskipun dalam keadaan online. Kedua kalinya, sholat beriringkan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi agung kita, Nabi akhirul zaman, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faidah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi merupakan surah yang ke-18 di dalam Al-Qur'an, yang mana sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membacanya sepekan sekali. Tidak mungkin surah ini tidak penting kalau sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk membacanya sekali dalam sepekan. Karena keutamaan surah Al-Kahfi tersebut sangatlah banyak. Di antaranya, barang siapa yang menghafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi dan 10 ayat di akhir surah Al-Kahfi, usina minat dajjal, maka ia akan diselamatkan dari fitnah dajjal. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, beliau menjelaskan, mengqara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nari ma baina jum'atain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya di Jumat yang akan datang atau di 2 Jumat. Maksudnya di sini cahaya apa? Yaitu cahaya di hatinya, agar ia takut berbuat dosa, agar ia takut berbuat maksiat pada Jumat yang akan datang. Kalau ada orang yang mengatakan, saya bisa melihat cahaya dengan kedua mata saya. Coba kalian masuk kamar, kemudian ambil kaca, lalu kalian mengaca. Bisa tidak melihat wajah kita ketika lampu hidup? Tentu saja bisa. Andaikan lampu tadi kita matikan, apakah kita bisa melihat muka kita? Apakah kita bisa melihat wajah kita di dalam cermin? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena cahaya itu ada di hati. Itu kenapa orang buta bisa menghafal Al-Quran. Orang buta bisa membaca Al-Quran karena ia diberikan oleh Allah cahayanya itu di hati. Para ulama sepakat mengatakan cahaya di sini yakni taufik. Taufik yang diberikan kepada orang yang membaca surah Al-Kahfi tadi pada hari Jumat, maka ia akan diberikan cahaya pada Jumat yang akan datang. Itulah tadi keutamaan surah Al-Kahfi, yang mana kita bisa mendapatkan manfaatnya di dunia maupun manfaatnya di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, tentunya Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi sepekan sekali, menandakan surah ini begitu penting. Tidak mungkin tidak penting sampai-sampai Rasulullah menganjurkan kita untuk membacanya sepekan sekali. Maka dari itu kita harus mengetahui apa sih kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi tersebut. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya di dalam surah Al-Kahfi terdapat tentang kisah-kisah. Ada 4 kisah di dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama yakni tentang kisah Ashabul Kahfi. Pemuda yang masuk gua, kemudian ia tertidur di dalamnya. Lalu Allah lanjutkan lagi dengan kisah yang kedua tentang Shahibul Jannatain.
seorang yang diberikan oleh Allah 2 kebun yang rindang, 2 kebun yang subur, kemudian ia kufur terhadap nikmat Allah tatkala ia berdialog dengan saudaranya yang mukmin. Kemudian cerita yang ketiga, Allah berpindah lagi kepada kisah tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian kisah yang terakhir, yakni kisah yang keempat tentang Zulkarnain, yang kemudian ia membuat bendungan untuk mencegah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan kisah-kisah yang di dalam Al-Quran semuanya memiliki faidahnya. Mustahil Allah menjelaskan kisah di dalam Al-Quran tanpa adanya faidah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, fakhususil khasasa la'allahum yatafakkarun. Bacakanlah kisah-kisah, niscaya mereka akan berpikir. Nah, di sini mengapa Allah kaitkan tentang kisah dan berpikir? Para ulama mengatakan, barang siapa yang semakin cerdas, maka ia membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran, ia akan semakin mendalaminya. Ia mentadaburi kisah yang di dalam Al-Quran. Karena bagi mereka, kisah di dalam Al-Quran bukan hanya kisah fiktif belaka. Kisah di dalam Al-Quran bukan hanya sekadar dongeng. Karena kisah di dalam Al-Quran bukan dongeng pengantar tidur. Maka haditha yuftarah, kata Allah, kisah di dalam Al-Quran bukan hanya kisah fiktif belaka. Kisah di dalam Al-Quran bukan kisah dongeng sebelum tidur. Tidak. Oleh karena itu Allah menjelaskan tadi di dalam Al-Quran, la'allahum yatafakkarun. Bacakanlah kisah, niscaya mereka akan berpikir. Artinya, semakin seseorang berpikir, semakin ia menguras otaknya untuk memahami kisah-kisah untuk mendapatkan faidah, maka semakin banyak ia akan mendapatkan faidah dari kisah-kisah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin mendapatkan cahaya pada Jumat yang akan datang, bacalah suratul Kahfi. Pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, kita baca surah Al-Kahfi. Agar apa? Agar kita terhindar dari yang namanya fitnah Dajjal. Dajjal ini yang paling kita takuti di akhir zaman nanti. Ketika Dajjal datang, ia menuju ke langit, ya sama turunlah hujan dari langit. Kemudian ditunjuknya, ya ardi umbuti, tumbuhlah tanaman. Lalu tumbuhlah tanaman tersebut dari bumi. Kemudian ditunjuknya si mayit, ya mayit kun, berdirilah si mayit tersebut. Dikira orang dia Al-Masih asli, padahal dia adalah Al-Masih palsu. Maka dari itu, marilah kita sama-sama kita amalkan surah Al-Kahfi. Kita baca hanya sepekan sekali pada hari Jumat. Kiranya sampai di sini pemaparan dari saya. Ada baiknya kita ambil, ada tidak baiknya bisa kita buang. Apabila terdapat kesalahan itu dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Banjarmasin terdapat pantung bekantan, duduk di sana sambil makan ketan. Surah Al-Kahfi mari kita amalkan agar faidahnya bisa kita dapatkan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.